Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih persamaan trigonometri ya. Karena sebenarnya pembahasan ini sangat banyak, jadi tidak bisa buru-buru, jadi harus pelan-pelan. Dan lalu banyak tipe-tipe soal yang lain. Baik, kita lanjut ya. Oke, pada soal yang pertama ini mempunyai soal dengan tangan 3x plus 20 derajat sama dengan tangan 50 derajat. Lalu yang komponennya kita cari dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Sebenarnya jawabannya di sini ada di bawah. Tangan dari soalnya itu kan 3x plus 20 derajat sama dengan 50 derajat. Karena rumus tangan itu sama dengan tangan x sama dengan tangan alfa dikali k 180, itu rumusnya ya. Kalian kalau lupa bisa lihat di buku catatannya. Nah, di sini kita 3x-nya tetap di ruas kiri, lalu sama dengan 30 dari mana? 50 dikurangi 20 derajat ini. Lalu ingat ya, 180 tidak bisa dikurangi 20 derajat. Kenapa? Karena ini bukan pembagian, hanya pengurangan, berarti dikurangi dengan yang 50 derajat saja. Kalau k yang 180 kan itu ada variabel k-nya, jadi dia tidak bisa dikurangi. Maka dari itu jadi 50 dikurangi 20 maka hasilnya 30. Lalu kita tulis lagi k 180 derajat. Setelah ini kita bagi 3 untuk mengetahui nilai x-nya. X sama dengan 10 derajat dari mana? 30 bagi 3. Lalu K 180 dibagi 3, hasilnya adalah 60 derajat. Setelah itu kita substitusikan K sama dengan 0. Nah, kita substitusikan K nya dengan 0, maka 10 derajat ditambah 0 ya. 0 kali 60 sama dengan 0, jadi sisa hasilnya 10 derajat. Lalu untuk K sama dengan 1 itu 10 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat sama dengan 70 derajat. Lanjut, K yang 2 10 derajat ditambah 2 dikali 60 derajat. 2 dikali 60 derajat itu kan 120 tambah 10 jadi 130 derajat. Lalu kita substitusikan lagi yang K sama dengan 3, yaitu 10 derajat ditambah 3 dikali 60 derajat sama dengan 190 derajat. Dari mana? 3 kali 60 itu 180, lalu ditambah 10 derajat maka 190 derajat. Ini masih memenuhi ya, karena intervalnya dari 0 sampai 360. Kita lanjut dengan K sama dengan 4. 10 derajat ditambah 4 dikali 60 derajat. 4 kali 60 derajat kan 240, lalu ditambah 10 derajat jadi 250 derajat. Selanjutnya kita substitusikan lagi K sama dengan 5. X sama dengan 10 derajat ditambah 5 dikali 60 derajat. 5 kali 60 atau 300 tambah 10 yaitu 310. Untuk sisanya kita coba lagi K dengan 6 ya. Lalu ternyata K substitusikan 6 itu 10 derajat ditambah 6 dikali 60 derajat sama dengan 370 derajat. Dan nilai yang memenuhi hanya 10 derajat, 70 derajat, 130 derajat, 190 derajat, 250 derajat, dan 310 derajat. Itu yang benar. Baik, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 2 di sini soalnya adalah sin 2x plus per 3v sama dengan sin 5 per 6v dengan interval 0 sampai 2v. Nah, untuk ini kalian masih ingatkah dengan rumusnya? Bisa dicek lagi pada catatan sebelumnya. Sin alfa atau sin x sama dengan sin alfa ditambah k 360 atau k 2v ya. Berhubung di sini soalnya minta v, jadi kita pakai yang k 2v. Nah, di sini kita lepaskan dulu, kita ambil variabelnya untuk menemukan nilai x-nya. 2x di sini 2x plus 1/3v sama dengan 5 per 6v ditambah k 2v. Ingat di sini karena ada sama-sama v variabelnya di belakang, kita anggap itu variabel 5 per 6 dikurang 1/3, karena di sini 1/3-nya positif pindah ruas ke arah kanan.
yaitu jadi negatif 1/3. Nah, sebelumnya kalian harus menyamakan penyebut. Jangan langsung dikurangi. Jadi 5 kurang 1, 6 kurang 3. Oh, tidak, itu cara yang kurang tepat. Jadi samakan dulu penyebutnya. Mungkin di sini memang tidak tertulis ya. Kalian bisa ikuti di catatan atau di kotretan yang lain. Jadi nanti 5/6V dikurang 1/3V. Lalu penyebut itu yang mana? Jangan sampai tertukar ya antar penyebut dan pembilang. Penyebut itu di bawah. Nah, kalian nanti tulis penyebutnya 6. Lalu 6 ini harus dibagi dengan kedua penyebut yang berbeda ini. Karena penyebutnya ada 3 dan 6, kita kenapa pilih 6 yang bisa dibagi kedua-duanya. Nah, 6 dibagi 6 1 dikali 5. Kenapa dikali 5? Dikali yang atas ya. Jadi 5/6 tetap. Lalu 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 2. Nah, maka dari itu berarti 5/6 dikurang 2/6 karena penyebutnya itu nanti sudah sama. Lalu setelah itu baru kita bisa dikurangi hasilnya berapa. 5 kurang 2 itu 3. 6 tetap 6 ya penyebutnya. 6 bukan 6 dikurang 6 jadi 0, tapi tetap 6. Berarti 3/6. Nah, kita bisa sederhanakan atau setengah ya, sama aja nilainya. Lalu kita lanjut, ini yang di bawah 2x sama dengan setengah V ditambah K2V. Di sini 2 di depan x atau di depan variabel x itu dibagi dengan 2 atau setengah dibagi yang di ruas kanan. Jadi setengah V ditambah K2V itu dibagi 2 semuanya. Nah, setengah dibagi 2 itu hasilnya 1/4. Bisa kalian ditulis di catatan yang lainnya karena di sini tidak tertulis. Setengah dibagi 2. 2 di sini dibaginya dengan bentuk pecahan ya. 2 di sini harus jadi per 1. Lalu jadi setengah tetap dikali 1/2. Jadi yang angka satunya naik ke atas dengan sejajar dengan 1. Lalu angka 2 di sini sejajar dengan angka 2. Jadi 1/4. Bisa dicek pakai kalkulator. Setengah dibagi 2 itu berapa? 0,25 ya. Nah, atau 1/4. Jadi hasilnya 1/4 ditambah, karena di sini ada 2V, karena dibagi 2 dengan yang variabel x, jadi sisa V saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus x-nya. Ini belum selesai. Kita substitusikan K sama dengan 0. Nanti 1/4V ditambah 0 dikali V tetap 0 ya. Jadi hasilnya 1/4V. Lalu K sama dengan 1. 1/4 ditambah 1V atau, nah di sini ingat, jadi nanti 1/4V ditambah 1V, bukan 2V/4 ya, hati-hati. Tapi kalian samakan penyebut seperti yang tadi Ibu bilang. 1 itu penyebutnya di bawah apa? 4. Oke, karena penyebutnya di bawah 4, kita samakan penyebut jadi 4/4. Kenapa? Supaya hasilnya 1. Jadi kalau 1/5 V ditambah 1 misalnya seperti itu, berarti 1/5V ditambah 5/5. Itu kalau penyebutnya 5, karena di sini penyebutnya 4. Jadi 1/4V ditambah 4V/4. Nah, karena penyebutnya nanti sudah sama, kalian bisa dicoret-coret di kertas catatannya karena di sini tidak tercatat. Nanti hasilnya akan 5V/4. Dan untuk yang kedua pun sama. K sama dengan 2 ya, disubstitusikan, jangan jadi 3V/4, bukan, tapi kalian samakan dulu penyebut. Nah, bisa kamu kalikan 2 kali 4 jadi 8, lalu ditambah 1 dan penyebutnya tetap 4 begitu. Atau yang menghasilkan 2V, itu kan yang menghasilkan 2V tapi harus 4 di bawahnya, atau penyebutnya harus 4, berarti 8/2. Nah, 9V/4 itu ternyata tidak memenuhi karena itu melebihi dari 2V. Kita hitung saja, 9/4 itu hasilnya lebih ya. Jadi dia tidak memenuhi himpunan.
karena 8 bagi 4 2. Kalau 9 bagi 4 berarti lebih dari 2, berarti dia tidak memenuhi. Lanjut yang keduanya atau himpunan penyelesaian yang keduanya, karena sin itu ada yang rumus kedua dengan 180 dikurang alfa. Nah, di sini masih sama yang 2x-nya itu sepertiga ditambah 2x tambah sepertiga V sama dengan V di sini yang dikurangi 5/6 V. Kalian samakan penyebut seperti tadi, karena penyebutnya 6, maka jadi 6V dikurang 5V/6. Baru kalian bisa operasikan. Jadi 1/6V. Ingat, jangan dulu dipindah ruas, yang sepertiganya kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Setelah itu 1/6V, kita yang sepertiga V pindah ruas ke arah kanan. Nah, jadi nanti 1/6 dikurang 1/6V dikurang 1/3V. Jangan langsung dikurangi, tapi samakan penyebut. Dari penyebut yang mana? Dari penyebut yang terbesar yang bisa dibagi di antara mereka. Jadi 6. Nanti 6 bagi 6 6 bagi 6 itu 1 dikali 1 1. Jadi nanti 1/6 dikurang 6 bagi 3 2. 6 bagi 3 2, lalu dikalikan 1 jadi 2. Nah, nanti hasilnya itu jadi 1/6V dikurang 2/6V. Nah, setelah karena penyebutnya semuanya 6, jadi 1 dikurang 2 ya negatif 1, maka itu hasilnya negatif 1/6V. Nah, sampai di sini baru dibagi dengan 2 atau yang di depan variabel X dibagi 2. Nah, jadi 1/6 dibagi 2 itu 1/12. Seperti yang tadi Ibu bilang, 1/6 pecahan dibagi dengan 2. 2 di sini harus diubah ke pecahan. Jadi 2/1. Yang menghasilkan 2 itu kan 2/1. Nah, jadi nanti angka satunya pindah ruas ke atas sejajar dengan angka 1, lalu 2-nya sejajar dengan angka 6. Maka jadi hasilnya 1 atau negatif 1/12V. Nah, ini baru rumus yang kedua. Baru kita substitusikan K sama dengan 0. Nah, di sini setelah disubstitusikan K sama dengan 0, ternyata hasilnya negatif 1/2V. Negatif itu tidak ada ya, karena di himpunannya saja yang terkecil hanya 0. Maka dari itu berarti dia tidak memenuhi. Kita lanjut K sama dengan 1. Negatif 1/2V ditambah 1V. Ingat, 1V di sini samakan penyebut, karena di bawah penyebutnya 12, berarti negatif 1V ditambah 12V/12, maka hasilnya positif 11. Jadi kita anggapannya hutang 1 dibayar 12. Jadi positif 11. Lalu kita substitusikan K-nya dengan 2. K dengan 2 itu berarti 2 dikali 12 atau 24. Nah, negatif 1 ditambah 24 ya hasilnya positif 23. Untuk yang ketiga, ini yang terakhir, K sama dengan 3. Kita setelah hitung 3 dikali 12 itu 36 ya. Negatif 1 dikurang 3 ditambah 36 itu 35V/12. Kita bisa cross check 35 bagi 12 itu berapa, lebih dari 2. Sementara intervalnya hanya dari 0 sampai 2V saja, maka dia tidak memenuhi. Dan himpunan penyelesaiannya yaitu dari 1/4V, 11/12V, 5/4V, 23/12V. Kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, sampai di sini untuk soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.